Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya langsung saja ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan, merenungkan sejenak sebuah pertandingan sepak bola yang legendaris. Apa yang paling kita ingat? Apakah hanya papan skor di akhir pertandingan yang menunjukkan angka 3-2? Saya rasa tidak. Yang kita ingat adalah drama di baliknya. Kita ingat bagaimana sang kapten membakar semangat timnya saat mereka mulai tertinggal. Yang kita ingat adalah bagaimana strategi jenius dari sang pelatih yang mengubah taktik di babak kedua. Dan yang paling kita ingat adalah bagaimana gol spektakuler yang dicetak dari tendangan bebas. Sebuah momen magis yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka statistik 1 gol. Memang tidak bisa dipungkiri papan skor itu penting, tapi cerita di balik papan skor itulah yang memberikan makna, yang memberikan pelajaran, dan yang membuat kita berdecak kagum. Jadi, rekan-rekan sekalian, dalam dunia riset akuntansi saat ini di Indonesia, kita seringkali terlalu asyik menatap papan skor. Kita terpaku pada angka-angka, rasio probabilitas, tingkat utang, dan angka laba bersih. Ini semua adalah data kuantitatif. Apakah penting? Oh, sangat penting. Tapi menjadi pertanyaan pentingnya adalah apakah itu cukup untuk menceritakan segalanya? Saya rasa itu kurang, bahkan tidak sama sekali. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita yang ada di sini tidak hanya sebagai pencatat skor, tapi menjadi komentator ahli, menjadi analis strategis, menjadi bagian dari tim itu sendiri. Dan untuk melakukan itu kita membutuhkan sebuah alat yang luar biasa, yaitu pendekatan kualitatif. Sekarang ini mari kita beralih ke contoh yang lebih sederhana lagi. Di sini kita bayangkan kita sedang menonton televisi dan melihat sebuah laporan cuaca. Di sana tertulis suhu 30 derajat Celcius dengan kelembapan 80%. Nah, itu adalah data kuantitatif, jelas dan terukur. Tapi apakah itu cukup untuk menggambarkan bagaimana rasanya hari itu, bagaimana suasana di hari itu? Belum tentu. Bisa jadi cuaca terasa pengap membuat orang-orang enggan keluar, atau justru terasa segar karena angin sepoi-sepoi. Nah, di sini riset kualitatif lah yang menangkap nuansa itu. Bagaimana pengalaman orang terhadap cuaca, bukan hanya sekedar angka di layar TV saja. Demikian pula pada riset di akuntansi, angka laba, rasio, atau skor efisiensi hanya memberitahu kita apa yang telah terjadi, tapi tidak memberitahu secara nyata mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Kita harus mendalami cerita di balik angka tersebut. Kita harus turun ke lapangan, berdialog, mengamati, merasakan konteksnya secara langsung. Contohnya saja, mengapa perusahaan A, meskipun secara angka terlihat sehat, tiba-tiba melakukan perampingan secara besar-besaran. Riset kualitatiflah yang membantu kita, mengajak kita masuk ke dalam ruangan, mewawancari direksi, dan mungkin menemukan adanya pertarungan politik atau tekanan dari pemegang saham minoritas yang tidak tertera secara eksplisit dalam laporan keuangan. Seperti itu. Di Indonesia, konteks kita ini ibarat sebuah pasar tradisional yang ramai. Ada pedagang yang menetapkan harga berdasarkan hitungan kasarnya sendiri, ada pembeli yang menawar dengan bahasa tubuh, dan ada pula sebuah kepercayaan antar tetangga yang menjadi pengganti nota tertulis. Nah, jadi kita bisa lihat segalanya berlangsung dengan cara yang tidak selalu sesuai dengan teori, tetapi berjalan efektif. Maka tidak mungkin kita memahami dinamika seperti di atas tadi itu yang sudah saya jelaskan hanya dengan rumus dan angka. Kita harus hadir, melihat langsung, memahami budaya, serta hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Mungkin teman-teman yang ada di sini masih berpikir, riset kualitatif itu tidak objektif, terlalu subjektif, sampelnya kecil dan tidak bisa digeneralisasikan. Baiklah teman-teman semua, jika teman-teman masih berpikir seperti itu, saya ingin bertanya kembali dengan analogi olahraga tadi, apakah kita butuh menonton 1000 pertandingan untuk belajar tentang keajaiban sebuah kepemimpinan? Jawabannya tidak. Cukup
Dengan menganalisis secara mendalam satu pertandingan, contohnya Miracle of Istanbul, kita bisa mendapatkan pelajaran universal tentang semangat pantang menyerah. Kedalaman pemahaman suatu kasus yang kaya bisa sangat jauh lebih berharga daripada data permukaan dari ribuan sampel. Riset kualitatif, perlu diingat, bukanlah musuh dari riset kuantitatif. Mereka adalah pasangan duet yang sempurna. Seperti dalam musik jazz, ada struktur akor di dalamnya. Dalam hal ini kita maknai sebagai data kuantitatif, tetapi ada juga yang namanya ruang improvisasi yang jauh lebih indah, itulah kualitatifnya. Jadi di sini angka memberikan kerangka, narasi memberikan daging dan jiwa. Jadi teman-teman di sini, para calon peneliti hebat di masa depan, sudah saatnya riset akuntansi di Indonesia tidak hanya menghasilkan laporan skor, papan skor yang dingin. Sudah saatnya kita tidak hanya membaca angka di atas kertas. Mari kita berani turun langsung ke lapangan dan memahami cerita di balik data. Mari kita gali cerita di balik angka, makna di balik laporan, dan manusia di balik transaksi. Dengan memadukan kekuatan angka kualitatif dengan kekayaan narasi kualitatif, kita tidak hanya akan menghasilkan riset yang relevan secara akademis. Lebih dari itu, teman-teman semua, kita akan menghasilkan pemahaman yang utuh, yang benar-benar bisa berkontribusi bagi praktik bisnis dan membuat kebijakan yang lebih baik, yang lebih Indonesia. Mari kita bersama-sama menciptakan sebuah orkestrasi riset akuntansi Indonesia yang tidak hanya cerdas secara angka, tapi juga kaya akan makna dan menggugah jiwa. Sekian dari saya Wasila, terima kasih.